Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Bu Indira Gunawati, biasa dipanggil dengan Bu Indira. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Masih ingat dengan jargon SMK? Mari kita lakukan. SMK bisa, SMK hebat, SMK siap kerja, santun, mandiri, kreatif, vokasi Indonesia, kuat dan menguatkan. SMK Dharma Bahari Surabaya luar biasa. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang baru, mari kita ingat materi sebelumnya, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang kedua, perbandingan dan pengakuan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, pelaksanaan permasalahan good government. Pada hari ini, kita akan bahas materi mengenai good government. Next. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa memahami dan menganalisis pelaksana sesuai karakteristik good government. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan menyaji hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good government. Next. KIKD-nya yaitu 3.23 menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good government. Next. Nah, di sini pengertian good government itu adalah pemerintahan yang baik. Tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarah, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Pemerintah yang bersih adalah pemerintah yang aparatur tidak melakukan praktek KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Biasa bertindak objektif, netral, dan tidak diskriminatif. Artinya, tidak mendahulukan teman, kerabat, kelompoknya, atau orang-orang yang memiliki uang, berkuasa, atau punya privilege. Pemerintah yang bersih adalah pemerintah yang diisi oleh aparat yang jujur, yang bekerja sesuai dengan tugas, melakukan dan tidak memperlambat atau mempercepat suatu pekerjaan, karena adanya keuntungan yang biasa diperoleh. Indikator pemerintahan yang baik, produktif dan memperhatikan ekonomi rakyat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun daya belinya. Kesejahteraan spiritualnya terus meningkat. Next. Konsep good government. Good government merupakan persyaratan untuk mewujudkan masalah civil society yang mendorong kesempatan berbagai lapisan masyarakat untuk menentukan masa depannya. Penerapan good government sangat ditentukan oleh ideologi di mana good government tersebut dilaksanakan. Next. Manfaat good government ada 5. Yang pertama, berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi. Yang kedua, terciptanya sistem kelembagaan dan ketelaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Yang ketiga, terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Next. Asas good governance. Asas umum penyelenggaraan negara yang bersifat menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum. 2. Asas tertib penyelenggara negara. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas proporsionalitas. 6. Asas profesionalitas. 7. Asas akuntabilitas. Next. Di sini ada prinsip-prinsip good government. Yang pertama,
wawasan ke depan. 2. Keterbukaan dan transparansi. 3. Partisipasi masyarakat. 4. Tanggung gugat. 5. Supremasi hukum. 6. Demokrasi. 7. Profesionalisme dan kompetensi. 8. Daya tanggap. 9. Keefisien dan keefektifan. 10. Desentralisasi. 11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat. 12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan. 13. Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup. 14. Komitmen pada pasar yang fair. Next. Ciri-ciri good government ada 9. Yang pertama, pemerintah bersih dari korupsi. Pemerintah harus menciptakan perangkat hukum. 3. Pemerintah harus akuntabel. 4. Sinergis interaksi yang konstruktif. 5. Pemerintah harus menegakkan dan menghormati hak asasi manusia. 6. Pelayanan prima yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah. 7. Pemerintah harus menciptakan pasar yang kompetitif. 8. Pendayagunaan aparatur negara dan pertimbangan kekuasaan. Good government, perbandingannya antara good government dan governance. Pengertian di sini good government berarti badan lembaga fungsi yang dijalankan oleh satu organisasi tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan good governance dapat berarti cara, penggunaan atau pelaksanaan. Sifat hubungan antara government adalah hierarkis dalam arti yang memerintah berada di atas, sedangkan warga negara yang diperintah ada di bawah. Sedangkan governance hierarkis dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi. Komponen yang terlibat. Government sebagai subjek hanya ada satu institusi yaitu pemerintahan. Sedangkan governance ada 3 komponen yang terlibat. State, privat, dan society. Pemegangan peran dominan. Government adalah sektor pemerintah. Sedangkan governance, semua pemegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Efek yang diharapkan untuk government, kepatuhan warga negara. Sedangkan untuk governance, partisipasi warga negara. Hasil akhir yang diharapkan antara government, pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara. Sedangkan governance, pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai masyarakat. Next. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Silakan dikumpulkan buat minggu depan. Di sini silakan kalian buka link yang ada di sini. Amati dan pahami. Jika sudah paham, silakan kalian memberikan kesimpulan. Next. Oke, semoga sekian materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.